rindu untuk menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang mengikuti acara ini secara live melalui kanal YouTube Solidio Rantepao Channel. Atas nama panitia, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta seluruh anggota jemaat yang hadir pada saat ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih karena atas penyertaannya kita boleh berkumpul pada hari ini dalam sukacita iman untuk mengikuti ibadah pembukaan perayaan 111 tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebagai informasi saat ini Gereja Toraja terdiri dari 144 jemaat, 95 klasis serta tersebar di 17 provinsi di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, di momentum yang ke-111 tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao menjadi hal yang istimewa karena dari jemaat inilah pelayanan Injil itu mulai terbentuk. Dan untuk lebih jelasnya, nanti setelah ibadah pembuka kita juga akan mengikuti bedah naskah buku sejarah Gereja Toraja untuk melihat jejak-jejak keberimanan yang mengawali terbentuknya Gereja Toraja sehingga sampai pada saat ini berkembang. Kiranya kebersamaan kita hari ini menjadi momentum untuk mempererat persekutuan kita, mengenang karya Tuhan sepanjang perjalanan pelayanan Gereja Toraja, sekaligus menumbuhkan semangat melanjutkan warisan iman bagi generasi mendatang. Hadirin yang dikasihi Tuhan, memasuki rangkaian acara, marilah kita terlebih dahulu mengikuti ibadah pembukaan dengan penuh hikmat dan sukacita. Kepada hambanya Ibu Pendeta Rita bersama majelis yang bertugas dengan kasih disilakan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita untuk kita semua. Amin. Ya, dengan penuh sukacita dan bersyukur kepada Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah pembukaan 111 tahun Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Karena itu saya jemput kita sekalian berdiri dan bersama-sama kita melakukan bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya. Dengan penuh sukacita mari kita memuji memuliakan Tuhan. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Salam kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai kamu. Silahkan duduk, kita akan bersama-sama mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Sebelumnya kita akan bersama-sama menyanyikan Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Saat ini aku sujud menyembah Engkau. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu. Saat ini curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya. Sejak semulanya dan selamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Mari berdoa. Kami menghampiri hadirat-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami penuh dengan dosa dan kesalahan. Kami memohon ampun untuk setiap kesalahan yang kami lakukan, agar kami semua layak untuk memahami firman-Mu, sehingga firman-Mu mengambil bagian dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati kami sekalian dalam ibadah pembukaan hari ulang tahun ke-111 Jemaat Rantepao, pun juga dalam bedah naskah yang kami akan lakukan sebentar. Biarlah dalam tuntunan Roh Kudus semua dapat kami lakukan dengan baik. Nama Tuhan dimuliakan. Kami menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus yang telah bangkit dan naik ke sorga. Amin. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita membuka bagian firman Tuhan dari Ulangan pasalnya yang ke-8. Pada ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-3. Ulangan pasalnya yang ke-8 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Saya membaca terjemahan baru edisi kedua. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, memasuki dan menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Dia bermaksud merendahkan dirimu dan menguji engkau
untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak? Ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan manna yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya engkau mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan di kesempatan yang berbahagia ini. Amin. Saudara-saudara, shalom. Apa kabar Bapak Ibu saudara-saudara? Sehat semua? Baik? Ya. Bagaimana panitia, tetap semangat? Ya. 2 panitia hari ulang tahun jemaat yang ke-111 dan panitia penulisan sejarah jemaat Rantepao. Saudara, saya mengambil tema mengingat jalan Tuhan, menata langkah. Hari ini kita berkumpul, kita bersama-sama hadir untuk ibadah pembukaan hari ulang tahun jemaat yang ke-111. Ini mulai hari ini sampai puncaknya tanggal 23. Dan juga bedah naskah yang dimulai beberapa waktu yang lalu dalam penulisan sejarah, sampai hari ini akan kita bedah naskah yang ditulis sekian ratus halaman, dan itu masih akan berlangsung sampai di bulan Juli, awal Juli. Saudara-saudara, sekalipun demikian hari ini kita berkumpul bukan hanya untuk membuka sebuah kegiatan ilmiah atau membaca lembaran-lembaran sejarah yang saya katakan sekitar sekian ratus lembaran sejarah sebentar akan disampaikan kepada kita. Kita hadir dalam sebuah momen iman, mengingat karya Tuhan dalam perjalanan berdirinya jemaat Rantepao. Saudara, sejarah gereja bukan sekedar kumpulan tanggal, nama tokoh, atau peristiwa masa lalu. Tapi sejarah gereja adalah jejak kasih setia Tuhan bagi umatnya. Jemaat Tuhan, jemaat Rantepao ini memiliki cerita. Banyak cerita. Juga ada air mata perjuangan. Juga ada pengorbanan para pelayan mula-mula. Ada banyak doa-doa yang dipanjatkan terus-menerus dengan iman. Dan tangan Tuhan yang bekerja diam-diam, yang tak terlihat oleh mata kita. Jemaat Rantepao ini berdiri bukan karena kebetulan, bukan. Tapi ada rencana Tuhan di baliknya. Dan ada orang-orang yang Tuhan pakai. Ada pergumulan yang Tuhan nyatakan. Dan itu terjadi, itu kita alami sampai saat ini. Nah, untuk bedah naskah sejarah ini adalah satu kesempatan untuk melihat kembali bagaimana Tuhan menuntun langkah jemaat Rantepao. Dan ini adalah buku sejarah pertama dari jemaat Rantepao yang berdiri sekian ratus tahun, ya, boleh dikatakan 111 tahun. Karena itu kita mau belajar dari firman Tuhan. Yang pertama dari firman Tuhan ini kita diingatkan sejarah adalah perintah iman. Saudara-saudara, Musa ingatkan umat Tuhan di dalam ayat 2 bagian A. Ingatlah akan seluruh perjalanan yang kau lakukan atas pimpinan Tuhan Allahmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan. Nah, saudara, Allah tahu bahwa kita manusia mudah lupa. Kalau lupa perjalanan masa lalu, kalau kita lupa apa yang terjadi dalam kehidupan kita mudah kehilangan arah untuk masa depan. Dalam bacaan ini Tuhan melalui Musa, Tuhan mengingatkan
tentang perjalanan umat Tuhan di padang gurun. Supaya apa? Supaya umat ini sadar bahwa Tuhan pernah memelihara mereka. Ketika mereka lapar diberi manna, dan manna itu sama sekali mereka tidak tahu, tidak kenal apa itu. Tapi pada akhirnya manna itu mengenyangkan mereka. Supaya mereka sadar bahwa hidup ini bukan hanya dengan roti saja, tetapi firman Tuhan. Supaya mereka sadar bahwa ketika mereka berjalan selama 40 tahun, pakaian yang mereka gunakan tidak usang. Supaya mereka sadar bahwa ketika mereka berjalan 40 tahun, kaki mereka tidak bengkak. Bayangkan 40 tahun, inde kita mak lingkari sangkilo na biasa di kuawo boyok miki kambang telentek kuna sebagainya. Supaya mereka sadar bahwa Tuhan menolong kehidupan umatnya. Supaya sadar bahwa Tuhan membuka jalan bagi perjalanan hidup umatnya. Demikian juga kita jemaat Rantai Pau, 111 tahun menyadarkan kita perjalanan hidup ini ditolong oleh Tuhan. Saudara, saat kita membaca sejarah berdirinya jemaat ini, kita dapat berkata, Tuhan, Engkau sudah bekerja sejak awal. Dari awal Tuhan sudah bekerja, terus bekerja sampai sekarang dan sampai masa yang akan datang. Mungkin ada masa sulit, ada keterbatasan sarana, ada pergumulan pelayanan, ada tantangan sosial, ada pengorbanan para pendahulu. Tetapi di dalam semuanya itu Tuhan menolong jemaat ini. Dan sejarah menjadi saksi bahwa ia tu Pak Kaborok na puang matua payan tongan lan katuanta. Karena itu Mazmur 77 ayat 12 dia katakan, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dalam beda naskah ini dipakilalaki kumua budaya tu Pak Kamasena puang, Buddha tu napogok puang matua lante katuanta di dalam jemaatnya di sini. Dan kita mengingat inilah perbuatan Allah yang luar biasa. Yang berikutnya saudara, sejarah ini adalah warisan untuk generasi berikutnya. Kita tahu ungkapan yang sangat terkenal dari Insinyur Soekarno, jas merah. Jangan lupakan sejarah. Beda naskah ini penting. Supaya apa? Supaya generasi muda tidak kehilangan akar perjalanan dari sejarah kita. Anak saya di rumah Ikel, saya bilang sebentar, jam 3 atau setengah 4 kau ke gereja, duduk dengarkan bagaimana sejarah jemaat Rantai Pau ini berdiri. Muitamu makada yang penting mu perangi, supaya dia belajar memahami kasih setia Tuhan ada di jemaat ini. Satu pohon yang besar ketika dia berdiri dengan kuat, tentu akarnya kuat. Gereja yang kuat, gereja atau jemaat Rantai Pau ini kuat karena dasarnya kuat. Apa itu? Kebenaran Tuhan, firman Tuhan ada di sini. Jadi kita mau belajar supaya generasi muda tidak kehilangan sejarah, supaya generasi muda memahami perjalanan sejarah, supaya generasi kita ke depan kuat menghadapi banyak tantangan. Generasi gereja kita ini yang masih muda perlu tahu bagaimana Injil pertama kali hadir. Nanti itu akan dibedah dalam naskah. Bagaimana Injil datang, siapa yang berjuang. Saya sedikit membaca, lalu sempat disampaikan bagaimana Van der Losret bersama istrinya pertama kali datang di sini setelah berbicara dengan pemerintah. Lalu kemudian dia hadir, dia memberitakan Injil dengan melakukan pendekatan pada parengnya. Dan itu terus berjalan dan perjuangannya tidak mudah. Banyak lagi tokoh-tokoh dalam gereja ini yang dilibatkan Tuhan. Ini kita akan tahu dan generasi muda mesti memahami. Bagaimana iman dipertahankan di tengah tantangan zaman yang tidak mudah, pergolakan-pergolakan yang ada. Ya, salah satunya adalah peristiwa DITI ya, itu menantang kita. Sehingga saya katakan sejarah adalah warisan untuk generasi berikutnya. Kalau generasi muda tidak mengenal sejarah, maka akan mudah kehilangan identitas.
kita mudah kehilangan identitas. Makanya tahun kemarin 2025 ketika kita mengadakan ibadah KPI untuk 110 tahun Jemaat Rantai Pao, kebetulan hadir Pak Anggui. Saya sudah katakan mumpung masih ada Pak Anggui. Waktu itu saya khotbah. Mumpung masih ada Pak Anggui yang adalah aset gereja yang besar dalam gereja Toraja, maka kita perlu melihat sejarah ini. Buat apa? Supaya kita tidak kehilangan jejak, supaya generasi kita dapat memahami sejarah gereja, sejarah berdirinya Jemaat Rantai Pao yang sama-sama kita kasihi. Sehingga generasi muda kita ini akan memahami bahwa ternyata jemaat ini dibangun dengan doa, dengan air mata, dengan pengorbanan, dan mereka akan menghargai gereja, mereka akan menanamkan dalam diri mereka semangat iman supaya generasi kita akan melanjutkan pelayanan. Karena sejarah itu bukan nostalgia, tapi sejarah adalah pondasi. Dan firman Tuhan ingatkan dalam Timotius, Paulus katakan begini, Timotius, jaga imanmu, dan iman itu harus diwariskan untuk generasi sebelumnya, untuk generasi seterusnya. Dan inilah kalau masih ada para orang tua kita yang luar biasa hadir saat ini, yang tentu akan berbicara sebentar, yang akan memperlengkapi naskah yang ada, juga akan menyampaikan bahwa ini warisan yang penting untuk generasi kita. Untuk kita yang masih muda-muda sampai sekarang dan akan datang. Yang terakhir saudara, sejarah menjadi kompas untuk masa depan. Beda naskah bukan hanya untuk melihat ke belakang. Kalau hanya berhenti mengenang masa lalu, sejarah itu akan menjadi museum. Tapi kalau kita belajar dari sejarah, maka sejarah menjadi kompas, menjadi petunjuk apa yang kita harus lakukan ke depan. Maka kita akan melihat nilai yang diwariskan oleh para pendahulu kita. Semangat pekabaran Injil. Itu sudah dikatakan dimulai di dalam lembaga pendidikan, kesehatan, ya. Ini luar biasa. Dan semangat ini pantang menyerah, tapi terus terpatrik dalam hidup kita. Karena itu kalau Tuhan sanggup menuntun sampai saat ini, maka Tuhan pun sanggup menuntun kita untuk menghadapi masa yang akan datang. Nah, tantangan zaman ini tidak gampang ya. Kita sudah lihat beberapa waktu ini sudah mulai ada perubahan budaya. Orang mencoba untuk memasukkan budaya-budaya yang atau adat yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kita sudah tahu tantangan kita sekarang ini adalah teknologi. Kita sudah tahu tantangan kita sudah mulai banyak yang keluar dari komitmen untuk menyatakan kebenaran. Karena itu sejarah menjadi kompas, memberi keberanian bagi kita untuk melihat kumua mengkarang tongan ya tupuang matua. Tuhan bekerja dahulu, sekarang, dan akan datang. Dan ini sesuai dengan firman Tuhan yang mau mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Maka lewat ibadah pembukaan HUT ke-111 Jemaat Rantai Pao dan juga beda naskah nanti, mari kita bersama-sama melihat karya Tuhan begitu besar dalam kehidupan jemaat di sini, Jemaat Rantai Pao, dan kita bersyukur. Yang berikutnya adalah kita belajar bahwa mari kita generasi muda, kita membuka diri, kita memelihara sejarah ini, dan kita jadikan sebagai kompas memberi petunjuk bagi kita untuk memahami ke depan. Dan bahkan kita diajak bersama untuk tetap maju ke depan, menghargai para pendahulu karena mereka mengawali sebuah perjalanan sejarah 111 tahun dalam kekuatan dan kasih Tuhan. Mari semangat menjalani kehidupan ini saudara, dan kita akan terus maju bergandengan tangan untuk membangun kehidupan bersama yang indah di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Kita tunduk kepala sejenak. Terima kasih Tuhan, Engkau berkarya di dalam jemaat-Mu, Jemaat Rantai Pao. Engkau memperlihatkan tuntunan-Mu bagi jemaat-Mu. Dan kami bersyukur, kami disadarkan bahwa tanpa kasih Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan tidak akan mungkin jemaat ini berdiri dengan kuat.
Dan biarlah perjalanan ini tidak berakhir dengan selesainya bedah naskah. Tapi kami akan maju terus, terutama bagi generasi gerejamu Tuhan. Supaya mereka memahami perjalanan ini dan menjadi kuat dan menjadikan ini sebagai arah untuk maju ke depan menghadapi tantangan yang sedemikian beratnya. Roh Kudus tolong kami, agar kami boleh memperlakukan semua di dalam cinta kasih-Mu. Amin. Puji Tuhan, sungguh luar biasa firman yang telah diperdengarkan kepada kita sekalian. Kiranya akan semakin menguatkan kita di dalam menjalani kehidupan kita, pribadi lepas pribadi dan berjemaat. Karena itu kita saat ini diberikan kesempatan untuk memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan kepada kita. Firman Tuhan mengingatkan kita dari Mazmur 119 ayat 108. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Sambil memberikan persembahan kita melakukan berlimpah sukacita di hatimu. Di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku. Damai sejahtera melampaui akal di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekali lagi berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Mari satu dalam doa syafaat, mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan dan kasih-Mu yang selalu kami nikmati, kami rasakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ada waktu yang indah di mana kami boleh mengikuti ibadah pembukaan hari ulang tahun Jemaat Rantepao yang ke-111. Juga di dalamnya ada bedah naskah yang akan dilakukan sebentar. Biarlah kebenaran firman yang kami dengarkan boleh kami berlakukan dalam hidup kami, tuntunan Roh Kudus akan menopang kami. Bapa di sorga, berkati seluruh kegiatan kami pada sore ini. Berkati para pembicara, berkati juga Tuhan untuk Bapak Silisuli, berkati Tuhan
di mana Engkau memakai dia dan terus memakai dia untuk bekerja dengan maksimal, menulis sejarah ini, merangkai sejarah demi sejarah, kata demi kata. Engkau karuniakan hikmat sehingga buku ini atau naskah ini boleh ada, akan disampaikan kepada kami semua. Tentu masih banyak akan diperlengkapi sebentar, tetapi kami percaya Tuhan akan terus memakai hamba-Mu ini untuk melakukan yang terbaik dalam penulisan sejarah Jemaat Rantepao. Tuhan berkati panitia hari ulang tahun ke-111, berkati panitia penulisan sejarah yang setiap waktu kami doakan agar terus berjuang, berusaha sehingga buku sejarah ini boleh selesai dengan baik. Dan kami percaya nantinya sampai bulan Juli semua akan berlangsung, semua akan selesai hanya karena pertolongan dan kasih-Mu sebagaimana firman-Mu yang kami dengarkan hari ini. Tuhan berkati majelis gereja, Tuhan berkati jemaat-Mu, biar kami terus juga menikmati kehidupan ini dan terus bertumbuh dalam iman yang kokoh karena kasih Tuhan. Terimalah persembahan kami. Juga Tuhan berkati bangsa dan negara kami, Tuhan berkati perdamaian di dunia ini, Tuhan mengasihi kami semua, agar kami terus dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hari ulang tahun jemaat-Mu, dan kami bergembira bersukacita, nama Tuhan diagungkan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, syukur kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Karena itu saya jemput kita kembali berdiri dan bersama-sama menyanyikan Ku Beroleh Berkat Yang Tak Kunjung Lenyap. Beroleh berkat yang tak kunjung lenyap, yang indah di dunia, direlungkan itu walau syarat beban, ada damai sejahtera bagi Yesus yang selalu tinggal serta Yesus yang selalu tinggal serta, Dia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, berlakukanlah firman-Nya dalam hidup-Mu dan arahkan hati-Mu pada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silahkan duduk. Demikian ibadah pembukaan hari ulang tahun ke-111 Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan memberkati kita sekalian.